Hai, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali lagi ke sini. Di videoku kali ini aku mau ngebahas salah satu produk Pixi. Produk Pixi yang aku cobain yaitu Pixi Retinol Toner. Jadi ini toner retinol. Ini salah satu produk retinol yang termasuk kategori mild. Karena kan biasanya retinol itu di serum ya seringnya. Nah ini kan dalam bentuk toner, sebenarnya agak jarang sih retinol yang dalam bentuk toner, walaupun ada produk lokal yang dalam bentuk toner, tapi kan lebih banyak dalam bentuk serum. Nah sebelum produk toner retinol lokal itu aku taunya retinol yang dalam bentuk toner itu ya cuman Pixi ini aja, makanya aku pengen nyobain dulu sebelum aku trial and error di serumnya, karena kan biasanya paling aman kita cobain tonernya dulu, kita lihat efeknya seperti apa. Kalau memang oke, nggak ada reaksi negatif apapun, baru aku akan cobain ke serum-serumnya. Jadi sebenarnya ini bukan baru sih, aku sudah nyobain dari beberapa waktu yang lalu, cuman memang baru sekarang aja sempat aku bahas. Si retinol ini dia kemasannya warnanya botol plastik ungu seperti ini ya. Dia sebenarnya ada yang isinya 100 ml dan ada yang 250 ml. Ini memang aku beli yang 100 ml dulu, jadi yang kemasan travel size-nya. Untuk teksturnya sendiri ini kelihatan ya, dia benar-benar cair seperti air, dan ini lebih cocok pakai kapas. Jadi pakai kapas ditap-tap ke seluruh wajah. Dia cukup mudah nyerap ya, karena memang kan teksturnya benar-benar cair seperti air, jadi di layeringnya pun gampang. Dan dia juga cukup versatile, jadi di mix and match sama produk apapun itu sebenarnya gampang sih, karena ini dalam bentuk toner, beda ya sama yang dalam bentuk serum. Kalau dalam bentuk toner itu emang lebih gampang sih, karena kan dia bisa kita pakai pertama kali. Jadi toner pertama yang aku pakai biasanya memang retinol toner ini. Kalau memang aku lagi pengen pakai ya, aku pakai pertama kali, lalu setelah itu aku bisa layering dengan essence ataupun serum yang lain. Untuk baunya sendiri dia ada aroma bunga sih. Ini aroma bunga lavender menurutku, walaupun di ingredients-nya itu ada berbagai macam bunga. Ada bunga mawar kalau nggak salah, terus juga ada jasmine atau melati, dan ada lavender juga. Tapi paling tercium itu aroma lavendernya. Untuk klaimnya sendiri, dia mengklaim bisa memiliki efek antioksidan, kemudian rejuve atau anti-aging. Kemudian dia juga mengklaim untuk smoothing atau menghaluskan, dan juga soothing for sensitive skin. Nah, nanti aku akan bahas lebih lanjut mengenai klaim-klaimnya ini. Tapi sebelumnya aku mau bahas seputar ingredients-nya dulu ya, supaya kita tahu isinya, komposisi ingredients-nya seperti apa. Oke, yang pertama dia ada aqua water, jadi dia dilarutkan dalam air ya. Kemudian ada Rosmarinus officinalis leaf water, ini ekstrak dari mawar ya. Dia memang punya fungsi antioksidan, antibakteri, dan juga soothing. Next ada glycerin, ya, humectant. Kemudian ada propanediol, dia berfungsi sebagai humectant dan juga sebagai pelarut. Next ada methyl glucet, itu fungsinya sebagai humectant. Kemudian ada PEG, itu fungsinya sebagai pelarut. Kemudian ada panthenol, ini sebagai humectant dan juga moisturizer. Next ada magnesium ascorbyl fosfat, jelas ya, ini antioksidan, juga bisa berfungsi sebagai brightening. Kemudian ada sodium hyaluronat yang berfungsi untuk melembabkan. Jadi sodium hyaluronat ini sebenarnya mirip seperti hyaluronic acid, tapi molekulnya dia lebih kecil, makanya dia bisa menembus lebih dalam ke kulit dan menghasilkan kelembapan yang lebih dibandingkan dengan hyaluronic acid. Selanjutnya itu ada lecithin yang berfungsi sebagai emollient. Next ada Onethera biensis atau Evening Primrose Flower Extract. Nah ini berfungsi sebagai astringent atau penyegar. Kemudian ada Hibiscus rosa sinensis Flower Extract. Dia berfungsi sebagai humectant dan juga sebagai skin conditioning. Next ada Sodium acrylate copolymer. Ini sebagai viscosity control atau mengontrol kekentalan. Next ada Palmitoyl tripeptide. Dia berfungsi sebagai anti-aging, karena dari namanya ya jelas peptide. Kemudian ada hidroksipropil cyclodextrin. Ini fungsinya untuk melembabkan, kemudian melembutkan, dan juga mempunyai efek lifting. Next, di urutan 16 itu retinolnya sendiri. Jadi cukup jauh ya, dia di urutan ke-16. Nah, retinol ini sendiri merupakan suatu derivat vitamin A. Retinol ini berfungsi macam-macam sih, tapi salah satu fungsi utamanya kalau dia
dirangkum dari beberapa fungsinya. Fungsi utamanya itu mempercepat turnover sel. Jadi kalau semakin bertambahnya usia, itu memang turnover selnya akan semakin melambat. Nah, makanya ketika dikasih retinol, turnover selnya jadi lebih cepat lagi. Kan kulit kita kan ada eksfoliasi ya, pengelupasan kulit, jadi mengganti sel-sel kulit baru. Semakin tua, itu dia semakin melambat. Makanya kalau kita gunakan retinol, proses itu akan menjadi lebih cepat lagi. Nah, hal itu memberikan efek anti-aging, memberikan efek mempercepat penyembuhan jerawat, dan juga memberikan efek mempercepat proses eksfoliasi. Jadi intinya satu sih, mempercepat turnover sel. Tapi karena mempercepat turnover sel itu tadi, efeknya jadi kemana-mana. Makanya retinol ini salah satu ingredients favorit, karena dia dianggap mempunyai fungsi yang macam-macam, memiliki manfaat macam-macam. Next, ada phenoxyetanol yang berfungsi sebagai pengawet. Nah, untuk phenoxyetanol ini dia bisa menyebabkan eczema bagi yang memang punya masalah eczema ya. Jadi yang punya masalah eczema mungkin bisa tes patch terlebih dahulu untuk lebih berhati-hati. Kemudian next ada caprylic atau caprylic triglycerid. Ini sebenarnya merupakan campuran dari coconut oil dan glycerin. Jadi fungsinya untuk emollient. Nah, next ada Jasminum officinal flower leaf extract. Dia jasmine ya, melati. Jadi berfungsi sebagai perfuming atau fragrance. Dia juga berfungsi sebagai humectant dan soothing. Kemudian ada Lavandula angustifolia flower extract, lavender. Nah, ini juga sebagai perfuming. Lavender ini sendiri sebenarnya ya, aku tuh kadang sensitif sama produk yang mengandung lavender. Tapi kebetulan di produk ini sih kayaknya lavendernya aman-aman aja. Aku nggak ada reaksi sensitif apapun sih. Tapi kalian yang memang punya sensitif terhadap lavender juga, mungkin hati-hati ya, tes patch terlebih dahulu. Kemudian bisa dicek apakah kalian alergi atau enggak, karena emang dia fragrance-nya itu dari ekstrak-ekstrak bunga-bunga, dan kadang ada orang yang alergi dengan bunga-bunga tersebut. Next ada Eugenia caryophyllus flower extract. Sama, ini juga perfuming, dan sama yang tadi aku bilang, dia bisa skin sensitizer, jadi bisa sensitif pada kulit-kulit tertentu. Kemudian ada Vitis vinifera atau grapefruit extract. Grape itu anggur ya, jadi dari ekstrak dari buah anggur. Dia berfungsi sebagai humectant dan juga antioksidan. Next ada PEG 40 hydrogenated castor oil, ini sebagai surfaktan. Kemudian ada disodium eta, dia sebagai pengawet. Next ada citric acid ini AHA, jadi dia untuk eksfoliasi. Kemudian ada polysorbat sebagai surfaktan. Yang terakhir ada ethyl hexyl glycerin. Ini sebagai preservatif, biasanya dia kombinasi dengan phenoxyetanol karena dia itu sebagai boosternya phenoxyetanol. Jadi phenoxyetanol fungsinya akan semakin efektif kalau dikombinasikan dengan ethyl hexyl glycerin. Nah, itu tadi ingredientsnya. Sekarang aku mau ngebahas gimana manfaatnya di kulitku selama ini. Yang pertama, yang aku perhatikan, dia bermanfaat untuk mempercepat penyembuhan jerawat. Jadi kalau aku jerawat, biasanya aku menggunakan produk yang mengandung entah itu salicylic acid atau mungkin produk-produk yang sifatnya calming jerawat. Itu aku kombinasikan dengan retinol pixi ini. Biasanya memang jerawatnya lebih cepat. Jadi kombinasi bisa aja layering dalam satu waktu, bisa juga dipakai selang-seling ya. Misalnya malam ini aku pakai salicylic acid, besok malam aku pakai pixi retinol ini, terus besok malamnya lagi pakai yang mengandung salicylic acid. Kayak gitu bisa. Atau dalam satu waktu dikombinasikan, misalnya tonernya aku pakai pixi retinol toner ini, tapi nanti serumnya aku menggunakan serum yang mengandung salicylic acid 1%, seperti itu juga bisa. Tergantung sih, kalian tes dulu di kulit kalian lebih nyaman yang mana. Kalau kalian pemula, aku saranin sih lebih ke selang-seling daripada dipakai di satu waktu dan di layering. Karena kalau kulit kita nggak kuat, biasanya akan bikin kulit kita jadi sensitize atau sensitif. Jadi kulit kita yang biasanya nggak sensitif, tiba-tiba jadi sensitif. Nah, selain fungsi mengatasi jerawat tadi, dia juga berfungsi untuk mempercepat, untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena kan tadi dia punya fungsi untuk mempercepat turnover sel dan mengeksfoliasi sel juga karena ada kandungan citric acidnya. Jadi dia memang punya fungsi untuk menyamarkan noda bekas jerawat lebih cepat dibandingkan ketika kita tidak menggunakan retinol sama sekali. Next, dia juga berfungsi untuk membantu membersihkan pori. Jadi walaupun kita menggunakan produk AHA BHA,
Tapi kalau kita kombinasikan juga dengan retinol, itu tadi proses eksfoliasinya akan lebih cepat, terutama bagi kalian yang usianya udah kepala 3 ke atas ya. Karena kalau kalian mungkin masih di awal 20-an, pakai AHBH aja mungkin masih cukup. Tapi kalau udah 30-an ke atas, aku saranin sih ada retinolnya, karena itu tadi dia akan membantu mempercepat turnover sel, jadi mempercepat proses eksfoliasi, karena eksfoliasi kita sudah melambat, semakin bertambahnya usia dia melambat. Jadi kalau dibeli retinol, dia akan nyusul lagi, cepat lagi, seperti waktu kita masih umur 20-an. Jadi sebenarnya ini kayak membantu sih. Next, dia juga bisa untuk menghaluskan kulit atau memperbaiki tekstur kulit. Sama sebenarnya, karena utamanya tadi dia mempercepat turnover sel, mempercepat proses penyembuhan. Jadi sebenarnya dia lebih ke akselerator sih menurutku. Kita tetap butuh produk yang utamanya untuk mengatasi jerawat seperti salicylic acid tadi, atau untuk membersihkan pori seperti AHA dan BHA, atau mungkin juga kalau untuk tekstur, kalau di aku sendiri sih lebih ke snail ya. Jadi kalau dikombinasikan itu hasilnya akan lebih bagus memang. Di aku sendiri ini salah satu produk yang ngebantu aku untuk mengatasi masalah milia. Jadi aku punya eye cream yang memang dia bermanfaat untuk mengatasi masalah milia. Tapi waktu aku kombinasikan dengan Pixi Retinol ini, itu memang efeknya lebih cepat. Efeknya kelihatan lebih cepat dibandingin ketika aku cuma pakai eye cream itu aja tanpa menggunakan Pixi Retinol ini. Jadi intinya, fungsinya kalau dirangkum menjadi satu kata, ini akselerator sih menurutku, mempercepat prosesnya itu tadi. Jadi kalau dikombinasikan dengan benar, kalau dikombinasikan dengan baik, itu akan mempercepat hasil yang kita inginkan. Untuk kesimpulannya, menurutku retinolnya Pixi ini merupakan suatu retinol yang cukup mild, karena dia dalam bentuk toner juga ya. Tapi dia memiliki efek yang cukup ampuh sih. Di aku efeknya sangat-sangat kelihatan. Bahkan ketika pakai cuma sekali, 2 kali aja itu efeknya udah langsung kelihatan. Kemudian ini juga nggak memberikan efek drying, jadi masih terasa cukup lembab. Makanya aku suka. Next, menurutku ini juga cukup versatile, jadi gampang di layering dengan produk-produk yang lain. Dan untuk ekstrak lavendernya itu tadi yang merupakan suatu alergen ya. Tapi sejauh ini sih menurutku di aku masih cukup aman. Cuman itu tadi, menurutku ada kemungkinan orang-orang yang alergi akan sensitif atau sensitize dengan alergen ini. Nah, untuk kekurangannya menurutku ini dari segi harga sih, harganya cukup pricey, karena kalau retinol serum ataupun retinol toner lokal harganya jauh lebih murah daripada Pixi Retinol ini tadi. Tapi kalau untuk coba-coba, kalian masih pemula, menurutku ini cukup recommended sih, cukup aman lah karena efek dryingnya minimal, bahkan nggak menyebabkan kering sih menurutku. Oke, sekian reviewku kali ini. I hope it helps. Semoga membantu. See you next time. Bye-bye.